Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berlatih menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Dan pada akhir pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, terdapat beberapa kuis pemahaman tentang telaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang kita bahas pada hari ini. Sebelum kita berlatih menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, kita akan bersama-sama memahami pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami untuk memudahkan kita dalam memahami struktur pada kebahasaan puisi rakyat tersebut. Aspek-aspek kebahasaan yang dimaksud seperti kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, kalimat larangan, kalimat tunggal, dan yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, seperti sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Aspek kebahasaan puisi rakyat yang ketiga yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, ayo, mari, ayolah kita jaga agar lestari. Selanjutnya yaitu kalimat seru. Kalimat seru adalah suatu kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Aspek kebahasaan yang kelima yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan adalah suatu kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contohnya, jangan merokok, karena itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang keenam yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang memiliki satu objek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan. Aspek kebahasaan puisi rakyat yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu objek atau predikat. Selain itu, kalimat majemuk juga terdiri dari penggabungan dua kalimat atau lebih. Jadi, itulah beberapa aspek-aspek kebahasaan yang perlu kita pahami agar memudahkan kita dalam menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan puisi rakyat secara umum meliputi 1. Jumlah baris. Yang kedua, jumlah suku kata. Yang ketiga, isi. Yang keempat, rima. Yang kelima, diksi. Yang keenam, bunyi. Yang ketujuh, imaji. Dan yang terakhir yaitu bahasa kiasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami struktur pantun. Struktur pantun meliputi
1. Dua larik pertama berupa pembukaan. Yang kedua, dua larik kedua berupa isi atau nasihat. Sedangkan struktur kebahasaan pantun meliputi 1. Menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, memiliki kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Agar lebih paham terhadap telaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, kita akan menelaah beragam contoh pola pengembangan. Seperti contoh pola pengembangan pantun pada slide berikut ini. Perhatikan pantun berikut. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Apabila kita telaah pantun tersebut, struktur penyajian pantun tersebut terdiri dari dua larik awal yang berupa sampiran dan dua larik akhir yang berupa isi. Sedangkan apabila ditinjau dari jenis kalimatnya, larik 1 dan 2 merupakan kalimat perintah. Mengapa bisa dikatakan kalimat perintah? Karena di situ terdapat kata buanglah. Buanglah termasuk salah satu kalimat perintah. Larik 3 dan 4 berupa kalimat saran dengan pola hubungan syarat dan suatu kalimat majemuk. Pembahasan kita selanjutnya yaitu telaah struktur dan kebahasaan syair. Struktur syair meliputi 1. Satu bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, pola rima dalam setiap baris sama, yakni A, 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 A. Yang ketiga, keempat larik syair berupa isi. Sedangkan kebahasaan pada syair meliputi 1. Menggunakan kalimat untuk menyapa. Apa saja kalimat untuk menyapa itu? Kalimat menyapa seperti hai, wahai. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, memakai kalimat sebab akibat. Dan yang keempat, pemilihan kata yang digunakan untuk syair bentuknya indah. Langsung saja, agar kita lebih memahami telaah struktur dan kebahasaan pada syair, kita akan bersama-sama menelaah contoh pola pengembangan syair pada slide berikut ini. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Adapun beberapa telaah struktur penyajian syair tersebut. Yang pertama yaitu satu bait pada syair tersebut terdiri dari 4 larik. Pola rima yang digunakan juga sama, yaitu berbentuk pola A, A, A. Keempat larik syair merupakan isi dan saling berkaitan antar satu bait dengan bait yang lain. Yang kedua yaitu larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa. Yang ketiga, larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda. Kalimat perintah kepada generasi muda tersebut kembali kepada larik pertama. Yang keempat yaitu larik 4, akibat jika melakukan perintah pada larik 2 dan 3. Dan yang terakhir yaitu pilihan kata bersifat simbolik dan menggunakan ungkapan lama. Pembahasan yang terakhir yaitu telaah struktur dan kebahasaan pada gurindam. Struktur gurindam meliputi 1. Terdiri dari 2 larik. Yang kedua, larik pertama merupakan larik syarat untuk mendapatkan larik 2 yang berupa isi. Sedangkan kebahasaan gurindam meliputi apa saja? Kebahasaan gurindam meliputi 1. Menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Yang kedua, berisi nasihat. Dan yang terakhir, setiap pasangan larik adalah kalimat majemuk. Seperti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, agar kita lebih memahami
Telaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Kali ini kita akan bersama-sama menelaah contoh pola pengembangan gurindam. Perhatikan contoh gurindam berikut ini. Sebelum berbicara, pikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Apa saja struktur penyajian dari kebahasaan gurindam tersebut? Struktur penyajian dari contoh gurindam tersebut meliputi 2 larik merupakan isi yang saling berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya larik 2. Gurindam menggunakan kalimat dengan pola hubungan sebab akibat, dan larik 2 merupakan keadaan jika syarat dilakukan. Terima kasih untuk pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis pemahaman. Kuis pemahaman tersebut digunakan untuk melihat seberapa paham kalian terhadap materi pada hari ini. Link untuk Google Form-nya terdapat pada bagian deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.